warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafah. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dan gebiar sholawat dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati 1 abad Nahdlatul Ulama dan Hari Santri yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Desa Sumber Ayu, Kecamatan Tambang, Orambang, Kabupaten Muara Enim yang berbahagia. Beli bawang bakule perawan, perawannya ayu bokonge lemu. Hai orang Tambang yang cantik, orang Rambang yang cantik dan tampan, izinkan aku mengucapkan I love you. Atas izin Allah, pagi hari ini kita semuanya dikumpulkan di salah satu taman yang insya Allah menjadi taman surganya Allah. Kenapa demikian? Nabi pernah bersabda, idza marartum biryadil jannah farta'u. Kalau kamu melintasi taman surga, singgahlah, berhentilah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini masih di dunia, apa yang Anda maksudkan dengan taman surga? Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ma hiya khilaqu dzikri, apa yang dimaksud dengan taman, wa ma hiya riyadul jannah, apa yang dimaksud dengan taman surga? Hiya khilaqu dzikri wa majalisul ilmi, yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis zikir dan majelis ilmu. Maka hari ini Anda yang berkenan hadir dengan segala keikhlasannya, dengan segala kondisi terbatasnya, duduk bahkan banyak yang tanpa tikar. Yang tanpa tikar saya doakan pulang pengajian insya Allah little body, silitekatel kelebon wedi. Dengan segala keikhlasan yang ada, insya Allah ini semuanya akan mendatangkan ridhonya Allah. Amin. Akan mendatangkan rahmatnya Allah. Kalau hari ini taman surganya wujudnya pengajian, saya doakan besok betul-betul masuk taman surganya Allah, minimal raudhah di kota Madinah. Amin. Kebetulan saya pulang haji, maka Bapak Ibu warga Sumber Ayu Rembang, saya doakan mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Segera dipanggil oleh Allah, jawabannya amin. Berarti pengen cepat-cepat mati. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Kalau Anda singgah di Masjid Nabawi, di situ ada raudhah. Kenapa tempat tersebut dikatakan raudhah? 1. Definisi raudhah itu adalah mabaina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Yang namanya raudhah itu adalah satu tempat antara rumahku dan mimbarku. Tempat tersebut dinamakan raudhah. Kenapa tempat tersebut dinamakan raudhah? Karena disitulah dulu Nabi Muhammad SAW mengajarkan Islam kepada para sahabat dan umat. Artinya apa? Tempat tersebut kemudian diabadikan, hari ini menjadi raudhah, satu tempat mustajabah di dunia. Artinya apa? Kalau hari ini merupakan majelis ilmu, insya Allah doa Bapak Ibu hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak-banyaklah berdoa, bukan banyak-banyak moto.
Itulah bedanya kiai dulu sama kiai sekarang. Kalau dulu ketemu kiai bapak ibu minta doa, kalau sekarang minta selfie. Kalau dulu barokah doa, sekarang barokah foto. Kayak ibu muslimat pede banget padahal HP-nya cross. Apalagi bapak ibu yang saya muliakan, hari ini kita hadir dan sowan, acaranya keren. Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak ibu yang saya muliakan, ada sekian banyak pertanyaan. Apa dalil atau dasar pelaksanaan Maulid Nabi? Sering saya jawab, al-ihtifal lil maulidi syarif la yahtaju ila hadisin sahih bal yahtaju ila qalbin soleh. Pelaksanaan dan perayaan Maulid tidak membutuhkan hadis yang sahih, tetapi membutuhkan hati yang soleh. Orang sering bertanya, kenapa Anda memperingati Maulid? Dasarnya apa? Jawaban saya sederhana, untuk mencintaimu saja saya tidak butuh dalil, apalagi untuk mencintai Kanjeng Nabi. Maka ketika banyak orang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, cukup saya jawab dengan satu kalimat, cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Kalau kemudian kita melihat lebih lanjut, salah satu dalil sahih kenapa Maulid Nabi harus kita lakukan, jawabannya justru dalilnya itu Abu Lahab. Apa kaitannya dengan Abu Lahab? Abu Lahab itu orang yang belum mati sudah dinas neraka sama Allah. Tapi bapak ibu tahu, kullal isnain, setiap hari Senin azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah. Kenapa Allah berkenan meringankan siksa kuburnya Abu Lahab? Karena diceritakan Siti Aminah adiknya Abu Lahab melahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan berita gembira ini kepada Abu Lahab. Apa yang beliau lakukan? Begitu gembiranya Abu Lahab dengan kelahiran Muhammad sang keponakan, saking gembiranya Abu Lahab hari itu memerdekakan budaknya. Coba Anda bayangkan, saking senengnya Abu Lahab, hari itu Abu Lahab nggak punya pembantu. Artinya hari itu Abu Lahab bikin kopi sendiri, bikin sarapan sendiri, mungkin cuci baju sendiri. Kenapa? Karena budaknya dimerdekakan, dia nggak punya siapa-siapa. Dan ternyata mohon maaf, Allah ridho. Gara-gara itu Abu Lahab mendapatkan keringanan siksanya setiap hari Senin. Artinya apa? Abu Lahab yang dinas kafir masuk neraka itu masih seneng dengan hari lahirnya Kanjeng Nabi. Kok hari ini ada orang Islam yang tidak suka Maulid, berarti dinyatakan dia lebih hina dibandingkan Abu Lahab. Mungkin Abu Gosok. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, pertanyaannya begini, kalau toh Anda tidak mau melakukan perayaan, apa bentuk terima kasihmu kepada Nabi dengan hadirnya sang Nabi? Begitu banyak yang diperbuat oleh Nabi kepada kita, apalagi untuk ibu-ibu. Risalah jelas menyebutkan bahwa salah satu keuntungan terbesar dari hadirnya Nabi dan Islam adalah perempuan. Bagaimana kemudian dulu zaman jahiliyah perempuan sama sekali tidak dihargai? Apa bu bedanya zaman jahiliyah sama zamannya Fir'aun? Bedanya satu, kalau zaman Fir'aun bayi lahir laki-laki dibunuh, perempuan zaman jahiliyah dibunuh. Zaman Fir'aun kenapa laki-laki yang dibunuh? Karena dukunnya Fir'aun mengatakan bayi perempuan ini akan menjadi kompetitor dan pesaingmu. Jadi kalau hari ini orang masih percaya dukun, itu derajatnya sama dengan Fir'aun. Tenang. Kalau hari ini orang masih percaya dengan omongan dukun, berarti sama halnya dulu Fir'aun percaya dengan omongan dukun. Padahal Nabi Muhammad mengatakan apa? Man ata arafan au kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad.
Barang siapa mendatangi araf, apa itu araf? Tukang ramal. Au kahinan atau dukun, fasadaqau bima yaqul, dan dia mempercayai apa yang dikatakan kahin atau araf, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka benar-benar dia telah menjadi kafir atas apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Makanya orang percaya sama dukun, saya perangi. Ketika saya melawan dukun, saya dilaporkan ke kantor polisi atas dugaan penistaan dukun. Gara-gara saya buat postingan podcast sama Atta Halilintar terkait dengan perdukunan. Atta Halilintar tanya sama saya, Gus, kenapa dukun itu dipanggil paranormal? Saya jawab, iya mas, dukun itu dipanggil paranormal karena yang datang orang abnormal. Dia tanya lagi, Gus, kenapa dukun dipanggil orang pinter? Iya. Kenapa dukun dipanggil orang pinter? Karena yang datang orang goblok. Saya bilang, manusia ini nggak ada yang mampu, termasuk dukun. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Contoh Bapak Ibu, tidur itu gampang apa susah? Tidur itu gampang apa susah? Orang bilang mungkin gampang, tapi faktanya banyak orang yang tidur di rumah mewah, kamarnya mewah, kasurnya tebal, selimutnya hangat, baca doa bismikallahumma ahya wa bismika amut, matanya nggak bisa merem. Tapi lucunya orang Sumberayu mendengarkan khutbah Jumat nggak membaca doa, malah matanya merem. Makanya kalau saya ditanya obat tidur yang paling mustajab adalah khutbah Jumat. Khotibnya teriak-teriak, ya masyiral muslimin, jamaahnya ya nggak apa-apa. Maka kalau pagi hari ini saya ngaji jenengan tidur nggak apa-apa, cuman saya ingatkan, an-naumu akhul maut, tidur itu saudaranya mati. Makanya kalau saya ngaji Anda tidur berarti pengen cepat-cepat mati. Maka dikatakan gedang kluthuk mateng sauler, wong sing ngantuk mangap lan ngiler. Gedang kluthuk mateng sacengkeh, wong sing ngantuk lambene tidur sekalipun urusan gampang. Kalau Allah tidak mengizinkan nggak bisa, Pak. Cah nom-nom banjar gitu, nguyuh kencing, itu urusan sepele. Tapi banyak orang nggak bisa kencing kalau Allah tidak mengizinkan. Saya punya teman Kapolres, anaknya mau ikut umroh sama saya. Kebetulan dia cewek. Salah satu syarat umroh harus punya suntik meningitis. Perempuan harus dites urin. Begitu tak suruh ke kamar mandi, 30 menit di toilet nggak keluar-keluar. Saya bilang, Mbak kok belum keluar? Air kencingnya belum keluar, Gus. Saya bilang, goblok nguyuh raiso. Gantian saya kebelet pipis, saya masuk toilet sama, Pak. Tak denden ke ora metu, tak obat abit ke ora metu. Akhirnya aku jengkel, tak selentik indasi ora. Kenapa? Karena Allah tidak mengizinkan, karena Allah tidak memampukan. Makanya saya bilang sama Atta, dia saya ajari pendidikan tauhid. Kalau Allah tidak memampukan, ya Allah kita nggak akan mampu. Manusia itu mampu bukan karena dia mampu. Maka Ibnu Athaillah mengatakan apa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Menungso kuwi ra usah kakean ngatur. Wong urip wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Sudah selesai. Apa buktinya manusia tidak mampu? Pak, Bu, saya sering bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya guru itu anaknya paling pintar. Kenapa? Wong guru itu pekerjaannya memintarkan anak orang lain. Tapi faktanya banyak guru yang anaknya goblok. Berarti guru nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dokter itu badannya paling sehat, karena pekerjaan dokter menyehatkan orang lain. Tapi faktanya banyak dokter sakit. Saya punya teman di Jogja, dokter THT, spesialis telinga hidung tenggorokan, orangnya malah budek. Berarti dokter juga nggak bisa apa-apa. Kalau memang manusia itu mampu, seharusnya
polisi itu rumahnya paling aman, betul? Kenapa? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumah orang. Tapi faktanya malah ada polisi ditembak di rumahnya polisi. Berarti polisi juga tidak bisa apa-apa kecuali dibuat bisa oleh Allah yang Maha Kuasa. Bisa, Pak. Kalau memang manusia itu bisa dan mampu, seharusnya apa? Seharusnya kuli bangunan itu rumahnya paling bagus. Wong kuli bangunan pekerjaannya membaguskan rumah orang. Tapi faktanya banyak kuli bangunan nggak punya rumah. Wong ya tekoi. Berarti ora iso apa-apa. Lah, saya satu lagi yang buat dukun marah sama saya itu saya bilang begini. Kalau memang dukun itu sakti, seharusnya istrinya dukun itu paling cantik. Kenapa? Wong pekerjaannya jual pelet sama pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun yang istrinya merongos. Makanya kalau Banjar, kalau anak-anak muda pengen istrinya cantik, nggak usah pelet sama pengasihan. Ingat, kalau kamu pengen mendapatkan istri yang good looking, itu berangkat dari good rekening. Makanya ada istilah, di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung komeng. Lah sing tua-tua kayak muslimat ini murah. Coba kalau yang muda-muda itu mahal skincare. Muslimat, alah udah Viva nomor 4. Udah Viva yang paling bagoran 1.500-an. Ya mohon maaf Pak, sekarang perempuan tuh pertimbangannya glowing. Makanya kemarin saya ketemu sama Deddy Corbuzier, saya udah lama nggak ketemu. Setelah dulu saya nikahkan 4 bulan yang lalu. Kemudian kemarin ketemu saya, istrinya tanya, Gus, ada nggak kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Betul Bu? Santai Pak, masih awal, mereka kita muliakan ya. Nanti malam kita bantai Pak. Bapak-bapak harus tahu, itulah alasan kenapa semua pecahan mata uang itu ada gambar cewek menari. Coba kalau Anda punya uang 100.000, gambarnya apa Bu? Cewek menari. 50.000, cewek menari. 20.000, cewek menari. 10.000, 5.000, 2.000, gambarnya cewek menari. Satu-satunya pecahan mata uang yang tidak ada gambar cewek menari, Rp1.000, Patimura bawa golok. Kenapa semua pecahan mata uang ada gambar cewek menari? Jawabannya adalah karena hanya uanglah yang bisa membuat cewek bahagia dan happy. Makanya kenapa yang gambar Rp1.000 Patimura bawa golok? Karena istri mikir, gua arep kerja, arep maling, arep garong, ra urusan, sementing aku entuk duit. Angel wong wedok geting aku. Wong ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Sing jilbabe ijo insyaallah. Luwih parah. Ya sing bajune ijo kok lemu-lemu men ta ya. Sawak kok weteng kabeh to yu. Ciri-ciri wong lemu iki ketok. Lah pengajian tungkake selonjor iki. Soale kaboten nyanggo weteng. Saya itu membedakan muslimat sama fatayat, nggak perlu lihat seragamnya kok. Saya tahu, cukup dari baunya. Fatayat parfum, muslimat balsem. Tungkakmu yuyu. Tak jenengan maca kitab taklim niku lah. Ana etika ngaji. Etikane wong ngaji niku napa?
hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan sang guru atau sang kiai. Di ngaji niku ngene iki akan ora kaya kowe iki. Orang rumangsane tongkakmu meletek-meletek yo. Tapi lak wong ngaji posisi lungguhe niku berubah-ubah, Pak. Iku ya ana riwayate. Riwayate niku napa? Kanjeng Nabi niku lak isu-isu jogging, olahraga. Mila Kanjeng Nabi niku usia 63 tahun sehat. Kanjeng Nabi itu 63 tahun sakit cuma 2 kali. Itu pun penyakit ringan, kelasnya puskesmas, pusing keseleo masuk angin. Jadi rono Kanjeng Nabi jantung koroner, rono ceritanya. Kanjeng Nabi kok stroke, mboten enten. Ibu-ibu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Jadi Kanjeng Nabi ora tahu kok stroke. Kanjeng Nabi kok darah tinggi ini mboten. Mila 63 tahun Kanjeng Nabi masih konsumsi daging kambing. Dan Kanjeng Nabi itu badannya seterek, dadanya rata, mohon maaf, perutnya rata, dadanya bidang. Mila nyuwun sewu Badri aja lemu-lemu. Soalnya Kanjeng Nabi ini nyuwun sewu menjaga bentuk badannya. Dan penelitian di Jogja wong lanang lak wetenge gede biasanya manuke cilik. Kok kamu sembunyi-sembunyi ngapain gitu. Kan aku lihat wetengmu aja gede-gede. Kalau wetengmu gede iki sarungnya mau buka isinya mau kayak pentil. Dulu Gus Miftah itu gemuk, Pak. Dulu berat badan saya 108 kilo. Dulu gara-gara ada penelitian wong lanang wetenge gede manuke cilik, saya langsung berusaha untuk kurus. Maka alhamdulillah, kalau orang perutnya besar burungnya kecil, Gus Miftah perutnya kecil berarti burungnya cangkemmu. Pagi-pagi Kanjeng Nabi jogging. Iki lak ngrasani Maulid Nabi niku lak ngrasani Kanjeng Nabi, tapi ngrasani sing apik. Supaya awake dhewe iso nyontoh Kanjeng Nabi. Walaupun nyuwun sewu lak kon nyontoh plek ya ora iso. Kita itu kadang-kadang dalam hal nyontoh niku paroke nyuwun sewu. Kadang-kadang kita juga berlebih-lebihan atau kadang-kadang pilih-pilih. Kanjeng Nabi itu sunnahnya pakai jenggot. Lak mau nganggo jenggot tok kabeh wong iso. Kanjeng Nabi itu katoke conglang. Lah mau katok conglang tok ketok rampung. Boyos dicontohi sing abot-abot. Kanjeng Nabi 3 hari 3 malam pernah nggak makan. Mbok contoh matamu, ora iso. Kula kula takoni Gus, napa awake dhewe niku kudu padha persis karo Kanjeng Nabi? Jawabane mboten. Ora bakal iso. Lah awake dhewe iki sapa kok kudu padha karo Kanjeng Nabi? Bahwa kita berusaha mencontoh Kanjeng Nabi, iya, tapi ra mungkin padha. Ada banser usia di atas 25 tahun yang belum menikah. Wih berarti bid'ah. Lah kudu padha. Wong Kanjeng Nabi rabi umur 20 tahun. Kok kowe 17 tahun urung rabi bid'ah tur mesake. Tuh. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan janda usia 40 tahun. Siti Khadijah 40 tahun niku modele kaya bocah gadis 20 tahun. Jajal nyuwun sewu. Janda muara enim 40 tahun. Ya Allah. Bentuke kaya ngopo? Siti Khadijah niku alise buntut kala jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Sami kalau ibu-ibu mriki, untune miji timun, neng timun tua tuh rada bosok. Jadi gede-gede terkuning-kuning. Gitu. Siti Khadijah 40 tahun, modelnya kayak bocah 20 tahun. Jajal janda muara ini 40 tahun, STNK, setengah tua yang kewer-kewer. Kanjeng Nabi kalau harus sama nikah dengan Siti Khadijah, mas kawinin apa Pak? 20 ekor unta. Sa unta niku pinten? 50 juta. Berarti mas kawin Kanjeng Nabi berapa? 1 miliar. Kalau harus sama dengan Kanjeng Nabi,
Banser jomblo sak modare tak kandhani. Saya dulu menikah sama istri saya, contoh Kanjeng Nabi 20 ekor tengu. Rais. Bila orang mungkin podo karo Kanjeng. Mene banjir orang mungkin podo lho. Kanjeng Nabi usia 25 tahun sugih. Berarti lawake dhewe ora sugih, kuwi ya bid'ah. Ayo. Ora iso. Saking sugih Kanjeng Nabi ndonga. Doa ini mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu, mau nggak mengamalkan? Mau ya? Tolong ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni miskinan wahsurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin. Kanjeng Nabi ndonga njaluk miskin mergo Kanjeng Nabi sugih. Lawakmu ora usah ndonga wis otomatis kere. Mila lak nyonto sunnah niku qaulu wa afalu niku ya total. Jangan kemudian harus sama dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berjenggot, saya harus jenggot. Lamun nyonto jenggot kuwi gampang. Mbok sing dicontoh niku Kanjeng Nabi hafal Quran. Awakmu hafal? Ora, berarti kowe bid'ah. Kanjeng Nabi karo kumis gampang. Al khamsatu minal fitrah. Fitrah ki ana 5 lho. 1 khitan, 2 ngethok kuku, 3 ngerok kumis, 4 mencabut bulu ketiak. Jadi ibu-ibu bojone mulai macul turu cabut keleke. Sunnah Rasul. Sing nomor 5 mencukur bulu kemaluan. Tapi ingat dicukur dewe. Ya dicukur sendiri, masa dibawa ke salon? Nanti Pak Kepala Desa ke salon. Ada kepala desa nggak di sini? Di Pak Kepala Desa? Oh nggak ada. Kepala desa ora gelem ngaji. Oh mungkin kepala desanya sibuk lagi dum-dum BLT. Alhamdulillah. Tapi ya kuwi le pulang ning salon mencukur bulu kemaluan, mencukur bulu kemaluan dicukur dhewe. Aja mau gawa ning salon. Kok malah kerimbat. Lah Kanjeng Nabi pagi-pagi jogging. Mila bapak-bapak niki dicontoh lah sing model-model ngoten iki. Supaya apa? Kalau badan kita sehat, ibadahnya lancar. Karena al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat lebih disukai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Salah satu menjaga supaya kuat, olahraga. Mila sak sibuk-sibuk kula Pak Bu, kula tetap olahraga, maka badan saya terjaga. Makanya bahan serli wetengmu ya Allah. Tapi aja kuru banget kaya iki, banjur kok kuru kaya ngene. Padahal makannya banyak toh kamu. Kalau makannya banyak tetap kurus, 2 kemungkinan leh, anugerah atau azab. Yo aja lemu-lemu banget, aja guru-guru banget. Lah Kanjeng Nabi niku jogging. Makanya kalau saya pas nggak puasa, saya wajib olahraga. Kebetulan saya masih ikut tradisi sunnah puasa Daud. Makanya kenapa pagi ini nggak ada subuhan? Ya 1 karena saya puasa, 2 karena panitia nggak ada anggaran. Aku puasa. Saya puasa Daud. Alhamdulillah dari 2015 sampai hari ini masih terus puasa Daud. Puasa Daud itu sehari puasa, sehari tidak. Kemarin saya nggak puasa, hari ini puasa, besok enggak. Sehari puasa, sehari tidak. Termasuk bulan Ramadan kemarin saya juga Daud. Orang, masa Ramadan Daud. Kanjeng Nabi itu menjaga kebugarannya jogging. Mila Gus Miftah olahraga, nge-gym, naik sepeda. Tapi ibu-ibu yang nyuwun sewu, olahraga tapi jangan meninggalkan kewajiban sebagai istri, sebagai ibu. Wah ya anaknya cilik butuh disusoni malam mbokne senam sampai kemayu. Nah pas jogging niku kula nyeritake wong ngopo lak ngaji kok sikile diselonjorke niku. Balik niku.
Tuwek kemenyek tuh gak meledak-meledak. Jadi, Pak Bu, kula pesen nggih kanca-kanca muarane ngaji maulid niku kudu digawe seneng. Soale ikhtifal memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi. Bila cara ibunya Mas Kiai Mas Subadar Pasuruan, ibunya mengatakan begini, kalau ada maulid cari suguhan terbaik. Kenapa? Karena yang diselamati manusia terbaik sedunia. Betul lah, so suguhannya sing apik, pakaiannya sing apik. Soalnya nopo? Memperingati ulang tahunnya Kanjeng Nabi. Lah iso nganggo wangi-wangian, suku panganan sing apik dan lain sebagainya. Ben awake dhewe niki kecipratan karo berkahe Kanjeng Nabi. Ya lah kula ngaji mesti kula ganteng. Yo, sorry ya, Le. Masa kamu bandingkan dengan kamu? Iki lak teng Yogyakarta jenenge Irma. Irenge Masya Allah. Nama kamu siapa Mas Banser? Saifuddin. Kita doakan. Oh, anak Boy Samsudin kamu ya? Kita doakan Saifuddin panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Saifuddin hidup sendiri. Jadilah Kanjeng Nabi niku awake sehat banget Bu. Niku ternyata yang dia lakukan 3. Apa Pak? 3. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer, kan aku malu, copot. Muga-muga carry. Yo tanggo meneh. Pengajian amplopnya tipis kehilangan cincin lah. Sangelah kalau gini. Ngene pamer, copot muga-muga carry. Saya itu banyak Kiai dikritik karo kanca-kanca sing ora paham. Gus Miftah itu kalau ngaji bermewah-mewah, kok dhisik rungokno. Gus Miftah iki kiai ini artis. Artis niku lak ndelok wong teko ora kajen, kuwi ora bakal diajeni. Kula lak ke Jakarta kaya bejang tanggal 21 saya bikin pengajian sama Atta Halilintar. Niku sing teko kanca-kanca artis. Nah, saya punya prinsip Bapak Ibu, kalau hanya gara-gara atribut dan pakaian yang kamu gunakan dakwah dan Islammu dihina, maka menggunakan atribut dan pakaian bagus hukumnya wajib. Ojo mau padake Gus Miftah umpamane karo Mbah Mudin Mbah Kaume Sumberayu, sarunge nglinting umpamane, ambune kelembak menyah wong endi wong iki. Gus Miftah ngajine teng Jakarta karo kanca-kanca artis Atta Aurel, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Saya kemarin ditanya sama wartawan, Gus, apa hikmah dari peristiwa Lesti Bilar, Lesti Kejora? 1 hikmahnya, ibu-ibu tolong jangan kurus-kurus, gampang dibanting. Masuk? Masuk. Iya masuk. Kalau wajahnya Saifuddin hari Minggu, masuk. Jadi kalau kemudian saya berpenampilan seperti itu supaya bocah-bocah artis niku gelem kula atur. Alhamdulillah artis itu melu ngaji kali kula. Saniki sing terakhir malah rondo-rondo tok sing. Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terakhir idolanya orang-orang Rambang. Lucinta Luna. Opo lanang le. Ketoke wayu, basan tak rangkul busine metu. Ya. Delalah ana tentara teko ya wetenge gedhe ngono ya Allah. Berarti manuke enggak Pak Binsa. Watengmu iki lho dan. Sallu ala Nabi, alah salaman barang. Alhamdulillah. Tadi punya teori dan laki-laki perutnya besar manuke cilik. Sallu ala Nabi Muhammad.
Siji Kanjeng Nabi niku rajin poso. Poso Daud, poso Senin Kemis. Napa dina Senin disunahke poso? Mergo dina Senin hari lahir Kanjeng Nabi. Napa dina Kemis disunahke poso? Hari di mana Kanjeng Nabi setoran hafalan Quran kepada malaikat Jibril. Itulah alasan hari Senin kita sunahkan untuk nyenen, hari Kemis disunahkan untuk ngemis. Kemudian yang kedua nopo? Kanjeng Nabi ngatur pola makan. Bagaimana cara ngatur pola makannya Kanjeng Nabi? Nahnu qaumun la nakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kami adalah kaum yang belum makan sehingga kami lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Iku pola makan. Mangano sakwise luwe, mandeko sadurunge wareg. Sama dengan bapak-bapak Sumberayu, sudah berhenti makan. Kapan? Pas lauknya tidak cocok. Wis mandek mangan sadurunge wareg. Kemudian yang ketiga, niki, Kanjeng Nabi menghargai makanan. Contohnya apa? Ida akala ahadukum falayam sahyadahu hatta yal ikoha awil ikoha. Ketika salah satu di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi bardahar itu sunnah, brijine dimut utawa kon ngemutke bojone. Jadi ini bapak-bapak di Sumberayu rampung mangan, bojomu diceluk, "Bu, endi cangkemmu?" Iya. Pertanyaannya ngeten, kenapa sampai sedetail itu? Jawabannya adalah innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barokah. Karena kamu tidak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang terbuang itu yang ada berkahnya. Mila kula nyuwun sewu nggih, kula niku seneng lah pengajian karo ibu-ibu. Soalnya nopo? Ibu-ibu itu membantu Nabi tidak memubadirkan makanan, tidak membuang-buang makanan. Bentuknya nopo? Pengajian mesti wong wedok nggawa tas. Lah tujuannya mau siji, senenge turah sel. Ah, tasnya gede gila-gilaan. Bila ibu-ibu nyuwun sewu, kalau minum air mineral diombe separuh, yang separuh dibuang ditinggal. Bisa jadi yang ditinggal itu yang ada berkahnya. Mangan ini kleprot-kleprot nasi kemudian dicuci. Hebatnya orang Jawa Bapak Ibu. Hebatnya orang Jawa nih. Kanjeng Nabi lah dawuh, lajeng dahar awake dhewe kapurin donga. Allahumma barik lana. Coba Anda lihat, ketika kelingan tanggal 11 Oktober kemarin saya ngaji di hadapan Presiden di acara Investor Gaili Summit 2022. Setelah saya ceramah, saya mau doa, saya bilang, saya ingat ceritanya Gus Dur Presiden. Apa ceritanya? Ono kiai senengannya berburu. Berangkat ke hutan ketemu harimau. Ditembak sama kiai. Dar! Harimaunya kaget. Oh, ibu kaget? Takut kok cekali cangkeme, kaget aku. Jantungnya yang dodo yuk. Kemayu. Begitu dardor ternyata harimaunya kebal. Pelurunya habis, gantian kiai dikejar sama harimau. Ketemu jurang, pilihannya cuma 2. Bablas masuk jurang, kembali dimakan harimau. Akhirnya kiai ingat surat Al-Anfal ayat 2, ciri-ciri orang beriman itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman harus tawakal kepada Allah. Mata ditutup, tangan diangkat, dia berdoa, ya Allah, kalau saya harus dimakan harimau, tolong matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Begitu matanya dibuka, ternyata harimaunya nggak makan kiai, justru kedua kaki depannya diangkat sama harimau. Kiainya bertanya, harimau kenapa kamu nggak makan saya? Dijawab sama harimau, Pak Kiai yang sabar, saya juga sedang berdoa. Kiainya tanya, harimau kamu doa apa? Allahumma barik lana. Jadi doa nguntal kiai. Pak Jokowi ketah. Yang lucu Pak Luhut. Pak Luhut kan orang non Islam. Dia nggak tahu Allahumma barik lana. Yang lain sudah ketawa, dia jawil Pak Bahlil Menteri Investasi. Itu artinya apa? Doa mau makan baru ketawa. Jadi guyune delay. Shallu ala Nabi Muhammad. Pertanyaannya begini. Ngerasanya kan jenam bikin soalnya oke banget materi ini. Allahumma
Niku jamak napa mufrad? Jamak. Allah lana. Mufrate li. Allahumma barik li. Ya Allah berikanlah berkah kepadaku. Kepada kami karena jamak. Pertanyaannya begini, yang makan kan mulut kita sendiri, yang merasakan lidah kita sendiri, yang kenyang perut kita sendiri. Kenapa kok doanya jamak? Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li. Cek mati lampu. Yo maklum anggarannya pas-pasan. Oke pasang ini mati. Mati lampu, PLN mati. Ya kalau sampai nggak bisa hidup lagi ketua panitianya pateni. Oh Pak Kiai ketua panitianya. Karena ketua panitia takut dibunuh langsung turun panggung. Katanya Pak Kiai sih ketemu macan. Langsung Allahumma barik lana. Shallu ala Nabi Muhammad. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Aku njaluk sing dibungkus. Ini mboten yang dibungkus sampingnya. Niki, awene contoh. Santai mohon Pak, mboten kula pangan, Pak. Iki jenenge napa lah to mriki? Kenapa doanya mau makan tape Allahumma barik lana? Apa Pak Kiai nganggo kipas ngipasi kula ngeten Pak Kiai? Diuculi. Yes, nunggu kipas angin selawatan dhisik ya, selawatan. Ono hadroe ra iki. Kerja. Ora udut ke cangkem. Anak-anak hadro sudah diamplopi belum? Oh belum. Sabar, nanti diamplopi diterima, enggak diamplopi Pak Kiai di WA ya. Iya karepmu Pak Kiai. Ya, selawatan. Minta lagu apa Bapak Ibu? Toko tingkir sanggung. Toko tingkir ngombe dawet, ora tau dikir endase mumet. Ngombe dawet ning ngisor uwit, endase mumet ra duwe. Ya Jawa Tingkir yo, versi selawat. Saya dari awal percil niku lah bocah kula, santri kula. Dihujat gara-gara lagu Joko Tingkir. Halah, apa-apa cil. Katanya menghina bah, sing menghina sopo. Nah itu Joko Tingkir ngombe dawet. Salahnya di mana Joko Tingkir minum dawet? Ya ora salah kok. Justru bener. Soalnya zaman Joko Tingkir onone mung degan kopi dawet. Sing salah ki lak Joko Tingkir ngombe boba. Lah kuwi salah. Soalnya zaman Joko Tingkir urung ono boba. Lah yang ngono kan? Iya bener. Nyatane, Kiai, gara-gara lagu Joko Tingkir sekarang orang penasaran Joko Tingkir kuwi sapa. Akhirnya Joko Tingkir terkenal. Oh, Joko Tingkir ki wali murid Kanjeng Sunan Kalijaga dadi raja ning Sultanan Pajang dengan gelar Sultan Hadiwijaya. Ora ngenyek. Nyatane kowe ngomong sing ngenyek ya kowe nyanyi mau ganti si irit tok. Sing salah ngenyek ki Joko Tingkir ngombe ciu. Lah nyek. Masa Joko Tingkir mendem pada ke Saifuddin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sareng-sareng salatullah bibis goblok ya lagi terus. Apa pengalaman?
Joko Tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan, tangan dia diangkat untuk Kanjeng Nabi, semuanya bareng-bareng. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasalna bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di tepi taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI yang benar. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wabil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Lungguh lesehan orang nganggo kursi, daya teko manu emuni. Iki parian dudu puisi kanggo sliramu sing tak tresnani, kanggo sliramu tak tresnani. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kitab kuning, kitab santri, tahu tempe menu sarapan. Ayo kabeh sing sregep ngaji, tak usah lah kelingan mantan, tak usah lah kelingan mantan. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Minum kopi rasanya nikmat, makan ketela dicampur gula. Mari ngaji dan bersolawat dari Sumatera untuk Indonesia, dari Sumatera untuk Indonesia. Salatullah, salamullah ala toha Rasulillah.
seko berkat rasane nikmat, seko gandum sayure asem, beda fatayat karo muslimat, fatayat parfum muslimat balsam, fatayat parfum muslimat balsam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin siri jomblo sekoliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyah, ampun tanglet kapan jomblo nikah, pacar mawon jomblo mboten gadah, pacar mawon jomblo mboten gadah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin Gus Miftah. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari, Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk dirabi, okeh rondo sing njaluk dirabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Syair ketua panitia ala yasin habibillah. Baitur Rahman ngundang Gus Miftah ketua panitia lumayan gagah, ono gajah adus ning belik najan gagah manuke salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Syair untuk ibu-ibu. Buah belimbing, buah pisang, wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing, tungkae mletek, glowing tungkae mletek. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habib. Syair terakhir ala yasin habibillah. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mung dianggep Semarang kaline budak sing disayang matane, sing disayang matane, sing banter terakhir. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Raine glowing tungkae meletek. Ibu-ibu batin, iya ini dancuk. Batin terus, kalau ini ngomong. Balik ke, napa yang makan mulut kita sendiri? Kenapa doanya kok jamak? Bukan tunggal. Jawabannya ngeten Bapak Ibu. Niki jenenge napa? Tape. Wujudnya tape di hadapan Bapak Ibu niki nyuwun sewu. Kira-kira berapa orang yang terlibat dari pembuatannya? Oh banyak. Sinten mawon kira-kira? Tani. Kok mboten ngertos? Tani. Jasa berapa banyak orang? Enggak hanya 5 Bu. Jenengan dahar tape
Tidak hanya yang terlibat bukan hanya yang masak atau yang bungkusi saja, tetapi dari mereka yang menanam beras di sawah, menanam padi di sawah. Mila nyuwun sewu. Wong Jawa niku ampuhe teng pundi? Dari ditandur sampai dadi sego niku jenenge beda-beda. Coba kalau bahasa Inggris cuma satu, rice. Mila bahasa Jawa itu bahasa paling sugih sak donya. Maka banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesianya? Ora ono, mosok kencing tawar menawar. Nguyuh anyang-anyangan itu bahasa Indonesianya kencing makcrit. Iki mana contoh? Ditandur ning sawah sampai jadi nasi, bahasa Inggrisnya cuma satu lho, rice. Coba lah bahasa Jawa. Sing ditandur ning sawah jenenge pari. Pari ana wohe jenenge gabah. Pari bahasa Inggrisnya rice. Pari ditandur ana gabah, gabah bahasa Inggrisnya rice. Gabah mung siji tok jenenge napa? Las. Las bahasa Inggrisnya rice. Gabah digiling jenenge beras. Beras bahasa Inggrisnya rice. Beras tugel jenenge menir. Bahasa Inggrisnya rice. Beras dimasak jenenge sego. Sego bahasa Inggrisnya rice. Sego mung siji jenenge upil. Upo. Upo bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dawa jenenge lontong. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak gosong jenenge intip. Bahasa Inggrisnya rice. Sego wingi jenenge wadang. Bahasa Inggrisnya rice. Sego dimasak dipepe jenenge arak. Bahasa Inggrisnya rice. Jawa, Pak. Lah, pertanyaannya napa kok wong Jawa bedake niku? Mengingatkan kita supaya kalau makan kita ingat bahwa wujudnya nasi itu merupakan jasa banyak orang. Mila jenengan kalau makan kok menghilangkan atau membuang satu nasi saja, berarti Anda tidak menghormati jasa banyak orang. Kalau Anda berdoa mau makan tidak berdoa, berarti Anda tidak mau menghargai jasa orang yang terlibat. Mila begitu jenengan Allahumma barik lana, siapa yang Anda doakan, tidak hanya kamu sendiri, tapi juga sing macul, sing gawut, sing matun, sing tandur, sing manen, sing mepe gabah, sing giling, sing mususi beras. Tak takon, mususi beras bahasa Indonesianya apa? Ora ono. Apa? Ora ono. Oh, mususi masak goblok gitu. Apa? Bu, mususi beras bahasa Indonesianya apa? Mencuci. Inilah bedanya bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Lah bahasa Jawa kuwi beras dipususi, piring disai-sai, baju dikumbai. Bahasa Indonesia ini mau siji, mencuci. Podok-podok telek, metune saka silit beda. Jenenge yo beda lah wong Jawa. Teleke beda jenenge apa, Din? Bencong, garing. Teleke wedhus jenenge apa, Ding? Sindel. Teleke sapi jenenge apa, Din? Petong. Pantesan saya budin tak ajak ngaji kan mau ora paham wong uteke kebak telek. Takoni apa-apa ora ngerti, takoni telek ngerti. Saya ulangi. Kanjeng Nabi sehat siji. Apa Bu? Sregep poso. Loro mengatur makanan. 3 menghargai makanan. Coba Pak, Anda praktekkan. Anda bayangkan kalau orang Indonesia sekali makan meninggalkan 1 biji nasi. Orang Indonesia hari ini jumlahnya berapa? 270 juta jiwa. Kalau 1 orang meninggalkan 1 upong, berarti sekali makan orang Indonesia meninggalkan 270 juta butir nasi. Apakah kepikir? Dan dunia mencatat negara yang paling banyak buang-buang makanan adalah Indonesia. Kepikir mboten? Teman-teman kita di negara bagian lain itu juga
banyak yang kelaparan. Sementara kita malah buang-buang nasi. Lho bapak-bapak niku sing ngirit, tegese ngirit apa lang ngerokok, kebule dilek dhewe. Lah kan wong ngerokok niku lucu, padha karo wong gawe motor blombongan kae. Lah kampanye beng 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 beng. Tapi kupingnya ditutupi kapok. Bocah cilik ya ngono, ngonekke mercon. Der, tapi kupingnya ditutupi. Bolang ngonekke mercon kanggo headset. Jadi dirungokke dhewe. Kula niku alhamdulillah Pak. Dari kecil sampai sekarang kula ora tau ngerokok. Bapak kula ngerokok, dulur-dulur kula ngerokok. Ben bapak kula sadurunge ngerokok niku bahaya. Ngerokok era mandek-mandek, saya bawakan buku bahaya merokok. Alhamdulillah, bapak saya langsung berhenti membaca. Ibu-ibu, saya mau tanya, kalau cari menantu seneng yang ngerokok apa tidak? Tidak. Gus Miftah. Wong NU niku rata-rata ngerokok. Lek Muhammadiyah makruh. Nyuwun sewu. NU makruh, Muhammadiyah haram. Sampai wong NU niku ngerokok mawon duwe dalil. Napa dalile? Ni'matul udud ba'da dahar. Tapi alhamdulillah kula yo ora tau ngerokok. NU karo Muhammadiyah niku bedane hukum rokok. NU makruh, Muhammadiyah haram. Kenapa Muhammadiyah mengharamkan rokok? Karena Muhammadiyah takut dengan peringatan pemerintah. Rokok itu membunuhmu. Lah NU ora wedi. Soalnya memang peringatan itu hanya untuk orang Muhammadiyah. Rokok itu membunuh Muhammadiyah. Bukan membunuh nu, tapi membunuhmu. Mila wong NU sesuk mlebune surga luwih dhisik tinimbang Muhammadiyah. Karena imane wong NU luwih kandel tinimbang Muhammadiyah. Muhammadiyah mengharamkan rokok karena takut dengan peringatan pemerintah. NU tidak mengharamkan karena NU tahu yang membunuh itu bukan rokok tapi Allah Subhanahu wa taala. Sing lucu kanca kula wali kota ngerokok padahal Muhammadiyah. Hei Pak Wali, kamu Muhammadiyah, kenapa kamu ngerokok? Gus, saya memang Muhammadiyah, tapi soal rokok saya ikut orang NU. Matamu. Siji, poso. Loro, menghargai makanan. Tiga, mengatur pola makan. Sehat pun. Kula sehat Bu. Kula wonten iki poso, mungkin bukane teng Jakarta. Soalnya saya harus pergi pulang ke Jakarta malam hari ini. Poso buka. Wong poso niku nyuwun sewu. Napa meneh iki musim-musim susah. 2023 kita terancam dengan resesi global. Makanya kalau wingi saya ngaji sama Pak Jokowi di Jakarta, temanya resesi global. 2023 dalam ancaman. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia yang akan selamat. Salah satu caranya pripun? Poso. Orang berpuasa itu cangkeme mandi. Buktine napa? Ulo kae duwe senjata soalnya sregep poso. Kuwi lho muslimat, ana wong ngaji malah selfie ning kono ya Allah. Kemayune. HP-ne opo yang gaya? Ya selfie dulu ya. Pulang nang omah yo ngono, jilbabe dicopot. Hai guys, live TikTok. Ayo. Bojone Saifuddin gitu. Wong ngene ngado didelok ning YouTube, wong teko malah ditinggal selfie kan dancuk. Santet meteng. Ketae rondo iki. Bojone maaf. Oh, bojone wong. Bos. Kamu jangan naksir aku kan, kamu udah tua. Kalau aku sama kamu kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Ih, gemes aku. Ular itu Bapak Ibu makan sekali puasa sebulan. Makanya kenapa ular itu sakti, punya senjata namanya upas. Bisa. Beda karo wedhus. Kenapa wedhus itu mulutnya tidak sakti? Karena wedhus ora tahu poso. Sing dipikir mung panganan kok.
Berarti lah kalau ngaji jenengan ngemil kelasnya kaya isu pecel, awan, rawon, bengi, indomie, wedhus. Mila kira-kira lawang dicokot wedhus karo dicokot ula kira-kira bahaya pundi? Ula. Cokot wedhus yang nglorot tok ora bahaya. Jajal jenengan, ana pitik disembur ula, ulane wedhus pitike mati. Ana wedhus sembur ula, wedhuse mati. Bapak Ibu sumber ayu Aja sampai. disembur ula. Kaget. Lah bos. Nomor loro ngatur pola makanan. Lah, kita teladani Kanjeng Nabi dalam banyak hal. Oh, ngoten go. Nggih. Kenapa? Awakmu golek sing penak-penak dengan mengatakan sunnah Rasul. Contoh, poligami. Lo tak takon kalian jenengan. Ibu-ibu dulu. Poligami itu hukumnya apa? Haram. Gue berarti menentang Al-Quran gue ini. Neraka iki delok. Poligami hukumnya haram. Wajib sunah napa mubah? Wajib. Wajib matamu din. Wong lanang codot. Iki bojo siji ra mau openi kok wajib. Bu, poligami niku hukumnya wajib sunah napa mubah? Oh sunah, oke sunah. Sempatan Pak. Saiki bapak-bapak. Poligami niku hukumnya wajib sunah napa mubah?